Halo semuanya, selamat pagi. Akhirnya kita bertemu kembali ya setelah beberapa minggu yang lalu yang tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Dan dalam keadaan sehat walafiat, saya bisa melihat wajah kalian semua yang kayaknya lagi pada senang ya. Dan sepertinya saya lihat kalian semua ini sudah siap untuk mendengarkan beberapa informasi dari saya hari ini. Nah, teman-teman semua sudah pada tahu kan, di zaman sekarang ini teknologi itu semakin canggih dan dunia sosial media itu juga semakin maju. Seperti yang sedang viral, bukan viral, yang sedang banyak diperbincangkan belakangan ini, yaitu tentang mental health atau tentang kesehatan mental seseorang yang pastinya jatuh atau dialami oleh remaja-remaja seperti kita ini ya teman-teman. Nah, ya pastinya Nah, permasalahannya itu dari apa sih? Pastinya permasalahan tersebut dari masalah keluarga, dari masalah keuangan, lalu dari masalah sekolah atau masalah teman, hingga masalah percintaan. Nah, sebelum saya melanjutkan obrolan saya hari ini, maka izinkan saya untuk membuka obrolan hari ini dulu kepada teman-teman semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Rifkia Syabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya kesehatan mental seseorang. Dari hasil wawancara saya kepada teman-teman saya, yang dimana mereka yang mengalami mental breakdown atau sedang mengalami kerusakan mental, itu dikarenakan masalah-masalah yang terus-menerus datang kepada mereka. Dan setelah saya wawancara, dan memang benar adanya mereka merasa depresi yang sangat berat, lalu stres dan frustasi, juga mempunyai kecemasan yang luar biasa, yang sangat takut gitu. Apapun yang ia lakukan itu dia merasa cemas, merasa takut gitu, sehingga yang mereka tadinya hanya ditahan sendiri akhirnya terkuak dan berani membuka, juga berani untuk datang ke psikolog. Nah, pastinya bukan teman-teman saya saja yang sudah mengalami seperti ini dan memberanikan dirinya ke psikolog. Mungkin dari teman-teman sekalian juga ada temannya mungkin, atau kalian sendiri, teman-teman sendiri yang mengalami dan sudah berani ke psikolog. Nanti boleh bercerita ya sama saya. Oke, kita lanjut. Ngomong-ngomong tentang psikolog, pastinya di zaman sekarang ini karena banyaknya seseorang yang yang memberanikan diri untuk memeriksakan dirinya atau konsultasi kepada psikolog, pastinya seorang psikolog ini sedang naik daun ya. Tapi bagus loh teman-teman, karena ketika kita mempunyai masalah atau beban itu, salah satu yang bikin lega adalah ya bercerita, mengeluarkan semuanya kepada seseorang. Dan memang orang yang tepat tersebut adalah ahli psikolog. Nah, ngomong-ngomong masalah mental health nih ya teman-teman, kan dari tadi saya belum ngejelasin ya apa itu mental health atau kesehatan mental. Dari beberapa saya baca buku dan saya pelajari, mental health atau kesehatan mental merupakan
cara seseorang menggambarkan kesejahteraan sosial dan emosionalnya. Anak-anak dan juga remaja sangat membutuhkan kesehatan mental yang baik untuk perkembangan yang sehat, bisa membangun hubungan sosial yang kuat dan baik, lalu juga bisa beradaptasi dengan perubahan, dan juga bisa siap untuk berhadapan dengan kehidupan di luar itu bagaimana gitu ya. Nah, gangguan mental ini sudah mempengaruhi anak-anak dan remaja. Beberapa faktornya yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada tentang faktor genetik, lalu faktor ekonomi atau keuangan, lalu ada faktor sosial, lalu faktor teman, faktor pekerjaan, faktor budaya, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan lainnya. Seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku adalah merupakan respons yang secara langsung tidak kita sadari itu terjadi pada diri kita sendiri gitu. Ketika kita sedang mengalami masalah atau sedang terkena gangguan mental, itu akan menimbulkan rasa depresi atau kecemasan yang sangat luar biasa gitu, sehingga kita akan melontarkannya kepada diri kita sendiri, dan itu akan membuat rusak mental kita. Karena kebanyakan seseorang yang sudah terkena mentalnya atau terkena gangguan mental itu akan terus-menerus seperti itu. Nah, perawatan kesehatan mental itu sangat penting bagi anak-anak dan juga para remaja, karena apalagi di zaman sekarang ini, di zaman dimana seseorang itu berlomba-lomba untuk bersosialita yang kehidupan yang bermegah-megahan gitu. Tapi masyarakat malah menanggapinya dengan biasa saja atau tidak peduli gitu. Padahal kesehatan mental seseorang anak itu sangatlah penting gitu. Dan padahal sudah banyak orang memperhatikan dari kekuatan destruksi penyakit mental yang tidak atau terlambat diobati. Nah, beberapa selain faktor tadi yang saya sebutkan juga, dari Kemenkes sendiri, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa secara psikologis seseorang mengalami gangguan mental itu dikarenakan yang pertama traumatik dikarenakan kekerasan mungkin atau pelecehan seksual. Lalu yang kedua itu bisa dikarenakan lalu yang kedua itu dikarenakan kehilangannya kedua orang tua atau disia-siakannya masa kecil seseorang ini. Lalu yang ketiga, traumanya seseorang dikarenakan perceraian kedua orang tuanya atau disebut sebagai traumanya anak broken home. Dan yang keempat, terlalu rendah dirinya seseorang, terlalu merasa rendah dirinya seseorang sehingga seseorang itu tidak mampu marah dan merasa kesepian.
Nah, beberapa faktor tersebut memanglah benar adanya. Lalu orang-orang yang mengalami seperti itu biasanya itu dikenali dengan ciri-ciri seperti yang pertama, ia mulai menyendiri. Yang pertama, ia mulai merubah kepribadiannya. Misalkan seseorang ini mempunyai kepribadian yang ekstrovert atau bersukaria, seseorang ini suka ikut organisasi, atau misalkan dia aktif dimanapun, lalu ketika datangnya masalah, seseorang ini merubah kepribadiannya menjadi introvert gitu. Dia menjadi pendiam, menjadi tidak seperti biasanya, ataupun dia jauh berbeda dengan sifat aslinya gitu. Lalu yang kedua ada mengasingkan diri atau menarik diri dari lingkungannya atau dari sosial gitu. Ketika seseorang mengalami gangguan mental atau mengalami kerusakan mental pada dirinya, itu ia akan mulai menjauh dari orang-orang. Ia akan mulai seperti tadi yang pertama, dia akan mulai menyendiri, dia tidak akan jarang bersosialita karena merasa dirinya itu tidak bisa seperti yang lain gitu. Dia akan menjauh dari sekumpulan orang-orang. Dan lalu yang ketiga yaitu putus asa dan kewalahan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya seseorang yang mengalami gangguan mental seperti itu akan merasakan dirinya itu tidak berguna karena ia merasa setiap apa yang ia lakukan itu menurut dia salah. Dan mungkin dampak dari orang-orang sekitar juga bisa karena ia terlalu misalkan mengerjakan sesuatu ini, terus lalu seseorang pada di lingkungannya ini selalu menganggap dirinya salah, itu juga akan merusak atau menyebabkan seseorang tersebut menjadi gangguan mental, karena seseorang tersebut memikirkan bahwa saya akan melakukan apapun itu akan gagal dan saya tidak berguna ya, seperti itu. Dan teman-teman sekalian juga harus tahu bahwa seseorang yang kena mental breakdown atau seseorang yang mempunyai kerusakan mental itu sangat butuh untuk dirangkul pastinya ya. Apalagi seseorang yang benar-benar introvert. Ketika seseorang benar-benar mempunyai kepribadian yang introvert, dia akan bingung untuk bercerita atau menguapkan apa yang ia rasakan itu kepada siapa gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya juga mungkin kita ketika bertemu seseorang seperti yang kelihatannya introvert, harusnya merangkul dan mengajak bicara apa yang ia rasakan. Namun tidak memaksa. Jika seseorang tersebut tidak ingin bercerita, tidak usah dipaksa, tidak apa-apa. Karena karena belakangan ini banyak sekali kasus sampai bunuh diri karena dia merasakan hidupnya tidak berguna, sudah benar-benar depresi, sudah benar-benar frustasi, sudah benar-benar stres dan tidak mempunyai pikiran yang jernih, sehingga ia tidak mungkin merasa dirinya sudah tidak berguna dan memilih untuk tidak hidup atau bunuh diri. Nah, kasus ini itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan
banyak sampai ribuan kasus seseorang bunuh diri dikarenakan kerusakan pada mentalnya atau gangguan mentalnya. Nah, teman-teman sekalian, jika kalian mempunyai dan mengalami kerusakan pada mental kalian, harusnya langsung buru-buru aja nih, segera cerita ke temennya atau langsung konsultasi ke psikolog, karena satu-satunya jalan untuk melegakan perasaan kita itu yang pertama ya harus bercerita gitu, karena memang berceritalah kepada seseorang agar membuat hati kita lega gitu. Nah, dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, pada intinya kesehatan mental adalah sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini ya. Dari beberapa faktor tadi yang saya sebutkan, dari banyaknya masalah keluarga, ekonomi, dan juga teman, mungkin karena kasus pembulian juga itu bisa membuat mental breakdown atau membuat kerusakan mental kepada seseorang, karena itu juga banyak kasusnya ya teman-teman. Dan bahkan sampai kasus tentang diputuskannya seseorang oleh pacarnya, itu juga sudah banyak ya berita tentang seseorang bunuh diri dikarenakan diputusin pacarnya gitu. Jadi dia kayak galau, frustasi, jadi merasa dirinya tidak cocok mungkin ya, langsung akhirnya dia memikirkan untuk sampai berpikir untuk bunuh diri. Nah, ada beberapa cara untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama mengelola stres. Mengelola stres itu dengan apa sih? Mengelola stres itu dengan yang pertama misalkan berjalan santai, lalu berolahraga, atau melakukan hal-hal yang positif lainnya seperti menulis mungkin, atau bermain bersama teman, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, menjaga diri kita. Maksudnya menjaga diri itu apa? Menjaga kesehatan fisik kita. Kita harus istirahat yang cukup, harus minum minuman air putih yang banyak, lalu melakukan kegiatan meditasi agar diri kita merasa lega dan tenang. Dan yang ketiga itu membantu orang lain. Nah, dengan kita membantu orang lain itu juga akan merasa lebih baik, diri kita itu akan merasa lebih baik dan akan merasa lebih tenang, karena akan menumbuhkan rasa mawas pada diri kita dan rasa bersyukur kita karena melihat mereka yang lebih tidak mampu dari kita gitu. Membantu orang lain juga membuat kita berpikir bahwa kita itu bermanfaat, kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang keempat, melakukan hal-hal yang baru yang pastinya ya mencari kegiatan-kegiatan positif, sama seperti yang tadi saya sebutkan dari yang 1, 2, 3, mencari kegiatan-kegiatan positif. Jangan melakukan hal-hal yang itu saja atau hal-hal yang monoton, karena ketika kita melakukan rutinitas yang monoton itulah justru yang membuat kita mudah stres. Jadi kita melakukan hal-hal yang baru seperti mencari hobi baru, dari mencari pengalaman baru, mencari pengetahuan yang baru, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, berpikir realistis.
Maksudnya apa? Berpikir realistis itu kita hanya fokus saja kepada tujuan kita, hanya fokus saja kepada cita-cita kita agar hidup kita itu lebih terarah. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal yang lain selain itu. Ketika kita memikirkan atau memfokuskan diri kita untuk hidup yang realistis, itu akan membuat kita menjadi fokus kepada satu titik gitu. Jadi ketika hidup juga akan merasa terarah gitu. Dan di situ kalau jika perlu kalian mencatat target waktu yang kalian ingin tuju. Misalkan kalian ingin mendapatkan medali emas untuk di pertandingan lomba ini, kalian catat targetnya, latihan tanggal berapa, harus dimulai dari mana. Nah, itu akan membuang pikiran-pikiran negatif, dan sehingga kita akan fokus kepada titik itu saja gitu. Nah, pada intinya kejelasan yang sudah saya sampaikan tadi tentang pentingnya kesehatan mental itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di zaman sekarang ini banyaknya seseorang berlomba-lomba untuk hidup yang mewah, yang megah, yang mengikuti tren-tren yang ini, sehingga seseorang berlomba-lomba seperti itu akan menyebabkan dirinya itu berpikir, ayo saya harus seperti ini, ayo saya harus seperti ini. Nah, jadi dia akan berpikiran terus-menerus sehingga membuatnya stres gitu. Nah, mungkin cukup sekian itu pemberitahuan, mungkin cukup sekian penjelasan dan informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan mental kalian. Hadapin, jangan pernah lari, karena jangan sampai masalah yang merusak kalian, tapi kalianlah yang menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Tetap semangat. Cukup sekian, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyimak saya dan memperhatikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.